Jadi kalau kita bicara tentang pembatasan kekuasaan, ya juga pembatasan terhadap lembaga negara, kekuasaan lembaga negara. Diberikan kekuasaan oleh konstitusi secara limitatif. Ya bisa dilihat di Undang-Undang Dasar 45 pasca namanya amandemen, ya jelas. Nah, pembatasan kekuasaan ini berarti bahwa tugas dan wewenang lembaga negara itu disebutkan secara jelas. Ya. Dan dikaitkan dengan tujuan negara. Dan lembaga negara ini diawasi oleh lembaga perwakilan rakyat. Dalam pembatasan hari kedua ada pembatasan kekuasaan mengenai waktu kekuasaan dapat dijalankan. Dan juga diatur tentang masa jabatan dan lembaga negara. Misalnya DPR itu masa jabatan 5 tahun dan dipilih melalui tahapan pemilu. MPR karena dia gabungan dari PD 5 tahun juga. Presiden 5 tahun juga. Anggota kabinet presiden juga 5 tahun. Kalau presidennya berhenti atau diganti, maka menteri juga diganti. Tidak akan mungkin dia duduk di situ karena dia harus dilantik. Kalau tidak dilantik, seperti dulu kasus Jaksa Agung, Hendarman Supanji, tidak dilantik, maka dia diberhentikan seketika. Ya, jadi presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima harus dilantik juga oleh presiden yang baru, karena dia mengemban kekuasaan dari presiden yang lama. Nah, ini adalah kaitannya dengan pembatasan kewenangan tindakan pemerintahan. Ya, ini penting ya, pembatasan kekuasaan itu. Setiap konstitusi mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kuasa politik. Dua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas kekuasaan mereka. Antara sejarah konstitusi, penggantian konstitusi, materi penggantian konstitusi, ya, fungsi dan tujuan konstitusi harus dipahami secara holistik. Karena pada saat seseorang berbicara tentang konstitusi, pada dasarnya ia berusaha mengetahui sistem pemerintahan, sistem politik negara yang pada umumnya dapat dilihat dalam hukum dasarnya, mekanisme kerja lembaga-lembaga negara dan sekaligus jaminan atas asasi manusia dan hak asasi negara. Ya, sehingga ya, kita harus pahami ya, latar belakang lahirnya sebuah konstitusi.